Perkenalkan, nama saya Meriana Ramupraja, NIM 1222709, Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Kristen Wirahwacana Sumba. Video ini menjelaskan tentang sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh dan dapat dimanfaatkan oleh manusia dan memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu pertama, sumber daya alam hayati, kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah segala kekayaan alam yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan hidup manusia. Sumber daya hayati menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan perlu untuk terus dilestarikan sehingga tidak akan habis jika dimanfaatkan. Jenis sumber daya alam hayati. Jenis sumber daya alam hayati terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam dari tumbuhan dan sumber daya alam yang berasal dari hewan. Pertama, sumber daya alam tumbuhan. Sumber daya alam tumbuhan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh tumbuhan dan dapat bermanfaat bagi manusia. Sumber daya alam tumbuhan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pertama, sumber daya tumbuhan hasil hutan. Hutan menjadi penghasil sumber daya alam yang menyimpan berbagai kekayaan alam hayati. Berbagai jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia bisa ditemukan di hutan. Hutan juga menjadi tempat tinggal dan menjaga keberlangsungan hidup berbagai satwa liar. Selain itu, keberadaan hutan juga mempunyai keseimbangan alam dengan menghasilkan oksigen yang akan membuat kondisi udara menjadi tetap segar, bersih. Hutan di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah hutan sabana, hutan hujan tropis, hutan homogen, hutan heterogen, dan hutan mangrove. Beberapa contoh tanaman yang tumbuh di hutan yaitu pohon mahoni, pohon pinus, pohon jati, pohon cendana, dan pohon damar. Kedua, sumber daya tumbuhan hasil pertanian. Lahan yang luas dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan pertanian. Berbagai macam tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis dan umumnya dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber pangan ditanam lahan pertanian. Lahan pertanian biasanya ditemukan di dataran rendah, namun penduduk di dataran tinggi juga dapat melakukan kegiatan pertanian dengan menggunakan teknik tertentu seperti terasering. Dalam melakukan kegiatan pertanian, diperlukan sistem irigasi atau pengairan yang baik agar hasil pertanian dapat berkembang dengan baik. Selain itu, berbagai teknik pertanian lainnya seperti pembibit unggul dan pemupukan juga sangat perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil pertanian yang berkualitas. Contoh tanaman hasil pertanian yaitu padi, kedelai, jagung, kacang tanah, kangkung, sawi, dan tomat. Yang ketiga, sumber daya tumbuhan hasil perkebunan. Lahan yang luas selain dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan. Dilakukan berbagai budidaya tanaman tertentu yang dibutuhkan oleh manusia serta memiliki nilai ekonomis. Tumbuhan yang akan dibudidayakan harus disesuaikan dengan kondisi lahan perkebunan, karena
Beberapa tumbuhan hanya akan tumbuh pada kondisi tertentu, seperti tanaman teh yang harus ditanam di lahan perkebunan yang berada di dataran tinggi. Contoh, tanaman hasil perkebunan yaitu kopi, teh, tebu, karet, kelapa sawit, lada, dan kakao. Sumber daya alam tumbuhan hasil pertanian yang saya gunakan adalah sumber daya alam tumbuhan hasil pertanian yang saya jadikan usaha adalah pisang. Cara pengolahan: pertama, kupas kulit pisang, lalu iris tipis daging buahnya. Kedua, goreng pisang dalam minyak panas selama 5 menit, angkat dan tiriskan. Ketiga, campur keripik dengan garam halus hingga merata. Terakhir, yang dilakukan keripik pisang siap dihidangkan atau dikemas. Tujuan pengolahan pisang menjadi keripik pisang adalah untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan atau memperpanjang kemanfaatan buah pisang. Nama produk, nama usaha banana chips atau keripik pisang. Maknanya hanya untuk cemilan. Desain produk. Di sini saya menampilkan desain produk yang saya jadikan usaha. Proses penjualan. Pertama, proses penjualan secara online yang saya lakukan adalah dengan mempromosikan lewat media sosial. Kedua, proses penjualan secara offline yang saya lakukan dengan menitipkan di kios-kios. Rancangan penjualan saya hingga lebih sukses atau maju. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.